datangnya katanya bulan Februari ya. Nah, kelas yang sudah selesai itu sebenarnya kelas internasional ya. Mereka tidak mempraktekkan ini. Alhamdulillah kita bisa praktek nanti ya. Nanti kita praktek keterampilan ya. Satu observasi ya, kedua adalah membalut ya, ketiga adalah warming blanket. Ini warming blanket ya. Meskipun di sini ada beberapa pengaturan suhu ya. Alatnya namanya Lithotronic, bukan namanya tapi mereknya ya, Lithotronic. Ada di YouTube juga. Di YouTube juga ada videonya ya, cara mengoperasikan bagaimana ada. Ini adalah mesin blower ya, mesin yang akan meniupkan udara panas. Ya, udara hangat maksud saya ya, karena maksimal sampai 43. 43 itu kalau kita raba ya hangat lah ya, nggak panas banget gitu ya. Nah saudara, di sini ada manualnya, jadi kita tidak perlu SOP ya, sudah ada manualnya di sini. Karena ini bukan ada. Kemarin ada kan nggak ada. Ini ada kembali kemarin. Wah bener nih, ada kembali. Kemarin masnya sudah saya minta kembali. Nah sayang ya, itu ada keterangannya ya. Tombol-tombolnya dan seterusnya. Oke, saudara, perangkat ini biasanya terpisah ya, kabelnya terpisah ya. Tapi karena sudah terpasang ya, ini seperti kabel komputer ya, pakai tri, ya, pakai tri, 3 port ya. Kita masukkan ke sini, ini fiksasinya saudara. Ini adalah tombol menghidupkannya. Itu kalau hidupkan dia akan booting, ya, layarnya akan nyala. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu. Ini menu kipas angin, semakin besar tiupannya semakin besar juga. Kecil tiupannya semakin kecil. Diatur 3 mode ya. Jadi kecil, sedang, besar. Suhunya ada 4. Kalau di beberapa video masa lalu ini cuma 3, ini sudah 4. Ya, 32 sampai 43. 43 sini yang adalah yang tertinggi ya suhunya ya, tapi 43 itu nggak terlalu panas ya. Kemudian ini ada pilihan standby. Standby itu apa namanya, tiupannya mati ya, tinggal nanti kita pencet. Standby itu artinya kan diam ya, bersiap-siap lah standby. Standby itu diam, itu kan dia langsung main. Sama dengan ini standby itu artinya kalau kita standby mesin dalam kondisi diam, tapi dia siap diamnya, bukan dia tidak siap. Dan nanti kita pencet, misalnya suhunya 38, ya dia akan langsung bekerja meningkatkan suhu ya, tiupannya sampai 38. Nah, ambien ini itu kalau kita lihat di manualnya, ambien itu dia meniupkan udara, tetapi suhunya di bawah ini. Kalau tidak salah kemarin adalah suhunya suhu kamar. Nah, kita coba kemarin ternyata ini nggak sampai ambient itu mungkin sekitar 27-an, 27 sampai 30 ya. Nah, artinya suhu paling rendah, suhu kamar. Ada tiupan tetap, tapi kalau standby nggak ada tiupan, mati. Nah gitu ya. Jadi tergantung lingkungan, kalau suhunya dingin sekitar kita ya kedinginan gitu. Kalau panas kepanasan. Daya ini adalah selang yang nanti akan dimasukkan ke selimutnya. Kemudian ini adalah selimutnya. Nah selimut ini kebetulan selimut ini adalah full body tapi upper ya, bukan upper. Artinya selimut itu kalau kita lihat kemarin videonya ada yang membungkus, ada yang hanya dilapisi atasnya, ada yang di bawahnya saja. Yang ini adalah yang atasnya doang. Ya, desainnya adalah bukan desainnya adalah desain untuk atas gini, untuk ini. Ya seperti selimut biasa, hanya kemudian dialiri oleh udara panas. Ya. Oke, saya kira itu, yang lain ini hanya nggak ada. Oke ya, sekarang kita tata. Salah seorang sudah menjadi pasien mau merasakan bagaimana hangatnya di perut selimut panas. Pasien mau panas. Udah perempuan bergerak lagi, ya, serah. Yang mau sekolah rawat.
Tidur saja. Ini di atas apa? Nah, kesana kalau dua boleh, tapi atas boleh. Nah ya, ini adalah tempat memasukkan udara panasnya ya, ada lubang di sini. Ya, sebenarnya apa ini? Ada ya. Ya, ini kalau bahasa Inggrisnya kan bol ya. Bang, ini ditempatkan di daerah kaki ya. Kita lihat mungkin desainnya. Selimutnya tipis ya seperti selimut biasa, tapi dia sebenarnya kantong. Nah seperti ini ya, di bagian atas ada tempat leher yang bisa tadi. Ya, yang bagian bawah seperti ini. Ya, jadi seperti selimut biasa aja. Misalnya, pasien tinggal di ruang kemudian yang dingin gitu ya, yang kedinginan, maka perlu kita berikan selimut. Nah, ini kepanjangan ya. Jadi paketnya nggak apa ya. Kemudian kita hubungkan ya lubangnya. Nanti batasnya lubang ini masuk sampai ke sini ya. Ini ada batas, dua pembatas ini. Ini menghalangi agar tidak terlepas. Ya, semacam ini biar diputar-putar. Ya. Ini kita masukkan pelan-pelan ya. Karena ini terbuat dari kertas, sehingga mungkin rentan. Kalau dipakai sekian banyak mahasiswa ya sekali udah rusak nanti ya. Hanya hati-hati biar kita nggak punya banyak, kita punya 10 aja ini. Udah 10 itu setahun. Ya sampai nanti kalau udah ujian ujian misalnya. Nah kalau rusak duluan kan nggak bisa dipakai untuk ujian. Ya kita masukkan ke lubang, pelan-pelan ya, jangan sampai dipaksa biar rusak. Pasien sadar sebelumnya sebagaimana biasa ya, ada pengantar salam ya, kemudian menjelaskan maksud tujuan ya, cuci tangan, pakai sarung tangan, tetap itu diterapkan ya. Kalau kita prosedur tindakan menurut PPN itu mesti yang 1, 2, 3, 4 itu sama apapun prosedur ya. Nah setelah itu kita hubungkan mesin ya dengan sumber listrik. Nah, setelah itu ini bisa dikunci ya. Ada kakinya dikunci dulu biar nggak bergerak-gerak. Nanti kalau nggak dikunci dia akan bisa bergerak ya, sehingga tidak pas ya posisinya. Nah, sudah ada 4 kunci ya, kita kunci 2. Kemudian yang hijau tadi itu powernya kita hidupkan. Nah, setelah itu dia akan booting. Apa ini? Temperature management system. Nah, sistem pengaturan suhu ya. V01. Nah, yang di sini over time ya. Jadi kalau kepanasan dia akan nyala. Kemudian di sini temp in range ya. Temperatur di dalam batas ya. Fault apa fault itu. Nah, kalau kita lihat di sini suhunya 26 suhu ruangan. Ya kan? Standby dia. Ya kan? Ruangan standby. Nah, saudara, sekarang kita akan hidupkan. Ya, misalnya kita pilih ini terang, ini defaultnya sudah paling besar blok-bloknya ya, atau semburan udaranya. Kita mau pilih yang tertinggi juga ya, kita pilih 43 ya. Dia langsung menyemburkan ke arah selimutnya. Ya, pelan-pelan naik ya, dan tercapai sekitar 43 itu sekitar 2 sampai 5 menit. Ya. Nah, dia sudah melambung ya. Nah, yang paling terasa mungkin dari kaki dulu ya, karena memang awalnya dari sini. Ya, dari sana mungkin agak lama. Ini belum terasa, kakinya terasa masih terasa. Ya, ada yang menjawab, kenapa kok di kaki kok kenapa? Dan daerah atas dulu gitu. Ya kenapa dari kaki? Kenapa anginnya dikasih di ininya tempat semburannya itu dari kaki? Kenapa nggak dari atas saja?
Ya, biar nggak Kenapa tertawa kira-kira? aja. Hah? Biar nggak kaget. Biar nggak kaget. Kalau kaki nggak kaget. Kayak kita mandi habis apa? Kalau kita mandi dari kaki dulu. Iya, Terus dari ke atas kaki ini? terus ke atas. Oh, gitu ya? Karena alir darahnya biar nggak apa? Iya, dingin. Kalau? Ya, biasanya yang mengalami dingin itu ya kaki ya. Karena dia ada yang mana ada gangguan perfusi perifer itu biasanya ya tangan dan kaki ya kayak level. Ya, oke, bisa berapa ini 41 ya, berapa menit ini? 22 menit ya? Iya. Perkirakan 2 sampai 5 menit tercapai suhunya ya. Ini kalau mungkin kurang anu ya bisa dilipat ke dalam ini ya. Nah, berlebihan. Ya, berlebihan. Ya, kalau videonya nggak gitu ya. Nah, sudah tercapai ya ini ya. Nah, sudah 43-an ya. Iya. Kurang Panas. lebih. Nggak panas, hangat aja ya. Tapi kalau di ruang pemulihan ya hangat ya. Ini kan suhu ruangan ya, ruang pemiluan. Di ruang pemulihan atau RR itu suhunya itu biasanya 18 ya, maksimal mungkin 20. Ini ya. Kalau kita gini kan 26 ya. Tidak terlalu dingin ya, itu dinaikkan sampai 43. Nah, gitu ya. Jadi begitu saudara. Sampai kapan ini? Ya, nah kalau pasien itu kedinginan di ruang operasi, ya misalnya yang mana ya sampai selesai operasi. Kalau pasien kedinginan di ruang RR itu nggak lama saudara ya, nggak lama, paling banter setengah jam, ya, maksimal 1 jam. Ya itu kita pindah ya dilepas. Ya. Kalau di ruangan bagaimana Pak? Kalau di ruangan ya kalau pasien sudah nggak kedinginan dilepas. Ya, sama dengan kalau kita pakai selimut itu. Kalau kita pakai selimut, kalau kita sudah nggak terlalu dingin, bisa kita lepas. Nah, fleksibel aja. Nah, gitu ya. Saya kira ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada timernya ya Pak ya? Hah? Tidak ada timer. Tidak, hanya bisa timernya ya, karena memang buat apa nanti kalau timernya capek dia mati terus kita hidupin lagi nanti. Apa nggak seperti AC Pak, kalau dinginnya kedinginan dia mati sendiri Pak. Setelah itu kalau sudah panas lagi dia nyala sendiri Pak. Ya kalau Anda mau meneliti mengembangkan silakan. Ya, artinya ini tidak bisa seperti itu. Ya. Oke ya. Sudah cukup? Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan ya kita go saja. Ya. Sudah ya, ini bagaimana cara matikannya? Ya, kalau misalnya ini di standby saja ya. Dia kan, nah, begitu standby dia nggak ada aliran. Ya, di sini sudah mati masih agak kerasa ya. Nah, tapi masih hangat sini ya, karena ada bekas-bekasnya. Ya. Nah, kemudian kalau mau matikan, ya silakan dimatikan bagian bawahnya. Pak boleh Pak, kalau begini, enggak perlu. Ya, masih matikan. Nah.